Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Om Ras. Cerita ini berjudul Tersesat di Dunia Jin. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya beliau, silahkan di follow terlebih dahulu. Link sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti apa cerita tersesat di dunia jin ini? Tak usah lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Kisah ini kejadiannya sudah lama, ujar Rizwan sebelum memulai ceritanya. Dahulu di tempat kami ini jarang sekali orang-orang menggunakan kompor. Yang memakai kompor hanyalah orang-orang berada. Kalau orang biasa seperti kami ini, memasak atau merebus air dan lain-lainnya, cuma menggunakan kayu api. Cerita bermula dari seorang pemuda berasal dari sebuah desa yang terletak di salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemuda tersebut bernama Rizwan. Ia baru berusia 16 tahunan kala kisah ini terjadi. Berangkatnya besok sama si Rizwan tuh, biar ada yang menemani kamu, Mus. Ujar abahnya Rizwan pada adik laki-lakinya yang bernama Mustaqim, yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumahnya. Nah, makanya itu kak, saya kemarin memang ingin mengajak si Rizwan untuk pergi besok. Mau pergi kemana memangnya paman? Tanya Rizwan. Ke hutan mencari rotan dan kayu, jawab Suwanang Imus. Suwanang dalam bahasa Banjar artinya paman paling muda atau bungsu. Kita menginapkan nanti paman. Jelas kita tidak bisa langsung pulang, Wan. Rizwan mengangguk. Rizwan muda memang sangat menyenangi bepergian ke hutan-hutan. Kadang-kadang ia juga pergi bersama teman-temannya ke perkebunan karet yang terletak di atas desa untuk mencari jamur pada awal musim hujan, atau pergi ke sungai-sungai kecil hanya untuk mencari kepiting sungai dan ikan-ikan kecil untuk mereka nikmati sebelum pulang ke rumah. Lamat-lamat dari toa musola terdengar suara adzan maghrib. Suwanang Imus bergegas menyeruput kopinya yang masih bersisa 2 jari. Ya udah, besok nanti datang ke rumah paman ya. Kita berangkat dari rumah paman saja. Ayo mari kak, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Selepas sholat isya, Rizwan membereskan barang-barangnya yang akan ia bawa besok, memasukkannya ke dalam bakul atau tas jinjing dari rotan. Lah, memangnya tidak susah kamu Wan pakai bakul itu? Sebaiknya kamu pakai tas Abah saja, jelas mudah membawanya. Abah sendiri bagaimana kalau ingin pergi ke ladang atau sawah? Masalah Abah ini gampang saja, ladang atau sawah itu tidak terlalu jauh juga. Abah masih bisa pakai bakul itu untuk membawa bekal. Tiba-tiba ada hembusan seperti angin yang sangat kencang. Lampu pelita di rumah mereka mati tiba-tiba karena ditiup angin. Maklum, rumah mereka sudah sangat tua, sehingga dinding kayunya sudah banyak yang hancur dimakan rayap. Jadi kalau ada angin kencang, otomatis lampu-lampu pelita buatan abahnya Rizwan itu pada mati semua. Gubrak! Suara jendela rumah yang terbuka karena tertiup angin. Ayahnya Rizwan berjalan ke arah jendela untuk menutupnya kembali. Sudah angin. Dari kemarin ribut terus. Entah pertanda apa. Bisa jadi pertanda seseorang sedang hamil di luar nikah, ujar ayahnya Rizwan. Abah ini dikiranya bagus apa bicara seperti itu? Tegur ibunya Rizwan. Lah, kamu marah padaku. Kamu dulu waktu hamil anak-anak kita itu bagaimana? Apa kita berdua yang hamil atau hanya kau sendiri? Ibunya Rizwan menatap suaminya dengan kesal. Suasana malam semakin hening. Lampu-lampu pelita yang sedari senja dihidupkan untuk menerangi rumah kini sudah dimatikan.
Setiap penghuni rumah di desa itu sudah tertidur dengan ditemani alunan musik alami dari rintik hujan yang menenangkan. Pagi-pagi buta, Rizwan sudah bangun dan mandi. Tak lupa juga ia sholat subuh di rumah. Sementara ayahnya sudah sejak tadi berangkat ke musola seperti biasa untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, ia berjalan ke arah dapur dan melihat ibunya tengah memasak makanan untuk mereka. Rizwan mengambil gelas lalu mengisinya dengan kopi dan gula. "Mah, tadi malam aku bermimpi. Mimpi bertemu perempuan. Perempuannya cantik sekali, Mah," cerita Rizwan. "Oh iya? Siapa tahu kamu sudah ingin beristri, Wan?" Canda ibunya yang membuat Rizwan merengut. "Ih, mama ini membuatku malu saja," ujar Rizwan seraya mengaduk kopinya. Setelah sarapan, Rizwan bersiap-siap untuk pergi ke rumah pamannya yang berada di ujung kampung. "Paman," panggilnya di depan pintu rumah. "Pamanmu di sungai, Wan, mengeringkan air hujan dari dalam sampannya. Tunggu saja dulu di dalam rumah," kata bibinya. Rizwan mengangguk, lalu ia menunggu di dalam rumah sang paman. Ketika matahari sudah muncul, Rizwan dan pamannya pun berangkat menggunakan sampan menuju ke arah hulu. Syarat muat sampan kecil itu dengan barang-barang bawaan keduanya. Rizwan mendayung di depan dan Suwanang imusnya mendayung di bagian belakang. Sesekali terdengar obrolan hangat antara paman dan keponakan itu. Matahari sudah sangat tinggi dan bersinar terik menembus pepohonan yang berjejer di tepi sungai tersebut. "Kita singgah di depan situan, kita makan dulu. Perut sudah keroncongan," ujar pamannya, menunjuk ke arah pohon yang dahannya menjuntai ke air. Setelah mengikatkan tali sampan pada dahan pohon, mereka berdua pun lantas mulai membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Saat sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba seekor ular jatuh tepat di atas wadah makanan mereka, yang membuat Rizwan kaget. Suwanang Imus tanpa rasa takut, lantas menangkap ular yang mencoba keluar dari dalam sampan, lalu melemparnya ke tepi sungai. "Jangan takut, itu hanya ular daun, dia tidak berbisa." "Bagaimana makanan kita ini, Paman? Saya merasa jijik untuk memakannya." "Berikan ke ikan saja, Wan. Paman pun tidak sanggup memakan bekas kejatuhan ular itu." Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan, memasuki sungai-sungai kecil dan mendayung semakin ke hulu. Jalan di depan mereka terhalang sebuah pohon besar yang tumbang, sehingga membuat mereka berdua mau tak mau harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke hulu. "Kita kemana, Paman?" "Kita ke hulu sana. Tapi saat dalam perjalanan ke hulu ini, kalau kita ketemu rotan, potong saja. Kita ikat, kita kumpulkan di pinggir sungai. Jadi dari hulu sana, kita kumpulkan ke sini. Barulah setelah semuanya terkumpul, kita buat rakit agar memudahkan kita membawanya ke desa." Rizwan mengangguk. Ia berjalan di belakang sang paman. "Nah, coba lihat itu rotan. Kita potong, Kak Paman." Suwanang Imus mengangguk, membuat Rizwan langsung bersemangat. Ia meletakkan tasnya di atas akar pohon, lalu dengan sangat terampil, ia mulai menarik rotan tersebut dan melepaskan kulit rotan yang masih berduri. Bahkan Rizwan sampai naik ke atas pohon besar agar rotannya tidak banyak terbuang ketika dipotong. "Tarik, Paman." Potongan rotan pertama yang mereka dapat sangat panjang. Suwanang Imus tersenyum puas dan bangga pada Rizwan. "Banyak sekali semut di atas sana. Habis saya kena gigitnya, Paman." Suwanang Imus tertawa kecil mendengar perkataan Rizwan. "Ayo, sebentar lagi malam, kita bikin tempat untuk tidur di sana saja. Di sana lebih bagus tempatnya." Rizwan mengambil tasnya, lalu berjalan di belakang sang paman. Suwanang Imus membuat tempat tidur yang menyerupai ayunan dari karung. Sementara sang paman membuat tempat tidur. Rizwan memasak nasi dan mencari ikan di sungai tersebut. Dalam waktu singkat, Rizwan sudah berhasil mendapatkan banyak ikan.
Mungkin karena daerah itu tak pernah dimasuki orang, atau bisa jadi karena ikan-ikannya yang kelaparan, sehingga sangat mudah untuk ditangkap. Sisa nasi jangan dibuang di dekat sini ya, Wan. Nanti kita kena serang semut silam badah. Rizwan paham dan ia langsung membasuh bekas makan dan membuang sisa-sisa makanan ke sungai agar tidak mengundang semut-semut hitam yang jika menggigit sakitnya hampir sama seperti sengatan lebah tersebut. Sebelum tidur, mereka berdua bercerita ke sana kemari tentang apa saja. Lalu dalam beberapa saat kemudian, Rizwan terlelap. Begitupun juga dengan pamannya. Entah pukul berapa ketika Rizwan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara kungkungan macan. "Paman, bangun paman. Itu coba, paman dengarkan." Pamannya terdiam untuk beberapa saat, dan ketika mendengar suara itu, beliau lantas bergegas untuk menghidupkan api. Wajah Suwanang Imus terlihat tegang. Setelah api menyala, beliau menarik tangan Rizwan untuk mendekat ke arah api. "Suarana..." "Shh, jangan ditegur." Rizwan terdiam. Wajahnya pelan-pelan ikut menegang. Ia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan suara tersebut. Beberapa saat kemudian, dari atas pepohonan seberang sungai terdengar suara dahan dan dedaunan yang bergoyang-goyang seperti terkena angin ribut. Rizwan merapatkan tubuhnya pada sang paman. Untungnya suara-suara itu berhenti setelah beberapa saat membuat jantung keduanya hampir copot. Keesokan harinya, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan mencari rotan. "Syukur alhamdulillah, baru setengah hari saja kita sudah dapat banyak sekali." "Iya, paman." Menjelang sore, mereka kembali membuat tempat untuk tidur. Setelah selesai membantu pamannya itu, Rizwan kembali mencari ikan di sungai sekitar untuk makan. Namun sepertinya hari itu dia tidak seberuntung kemarin dalam hal menangkap ikan. Karena selama hampir 1 jam ia berusaha untuk menangkap ikan-ikan kecil maupun kepiting dan udang, Rizwan tetap tak berhasil. "Tidak ada lauk untuk kita makan, paman. Tidak ada sama sekali seekor pun ikan yang berhasil saya tangkap." "Tidak apa-apa, Wan. Kita makan apa yang ada saja." Setelah selesai makan, Paman Imus langsung mengumpulkan ranting-ranting kering dalam jumlah banyak untuk api, agar api unggun mereka tetap menyala semalaman. "Kau tidurlah lebih duluan, biar paman yang berjaga. Nanti kalau paman mengantuk, paman akan membangunkanmu." Rizwan yang matanya sudah sangat mengantuk itu pun langsung memejamkan mata. Udara malam itu sangat dingin sekali. Beberapa kali Rizwan berusaha menghalau rasa dingin tersebut dengan memasukkan tangannya ke dalam baju, tapi itu tidak berhasil untuk membuatnya hangat. Akhirnya, Rizwan bangun. Ia menatap ke arah api yang sudah mati, dan pamannya tidak ada di sana. "Paman, paman di mana?" tanya Rizwan masih di atas tempat tidur. Hening. Bahkan suara-suara binatang malam pun tak terdengar sama sekali. "Paman kemana ya? Apa dia sedang buang air di sungai?" ujar Rizwan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pelan-pelan Rizwan beranjak dari tempat tidur dan melangkah ke arah api unggun yang sudah mati. Rizwan berusaha menghidupkan kembali api tersebut untuk menghangatkan badannya, sambil menunggu kedatangan sang paman yang saat itu entah berada di mana. Setelah api menyala dan mulai membakar ranting-ranting kering itu, Rizwan duduk menunggu dalam waktu yang cukup lama. Tapi pamannya tak kunjung muncul. "Apa aku cari saja ya?" Rizwan khawatir kalau pamannya sudah terkena sengatan atau gigitan ular yang pastinya banyak di sekitaran hutan tersebut. Dengan berbekal senter yang terkadang mati nyala dengan sendirinya itu, Rizwan mulai berjalan di tengah gelapnya malam untuk mencari sang paman. Beberapa kali kakinya tersandung dan terkena goresan duri saat senter mati dengan tiba-tiba. Rizwan mulai berkeringat, nafasnya terdengar berat. Jalanan di depannya sudah menanjak ke atas dan dipenuhi dengan semak berduri, membuat Rizwan ingin menghentikan pencariannya. Namun di saat yang bersamaan, ia mendengar lamat-lamat suara keramaian.
Jangan-jangan di sebelah sana sudah memasuki perkampungan. Kalaupun iya, apa mungkin paman ada di sana? Rasanya tidak mungkin. Lebih baik aku kembali ke pondok saja. Siapa tahu paman sudah menungguku dengan khawatir di pondok, gumam Rizwan. Ia berbalik, namun cukup lama ia berjalan, Rizwan tak kunjung menemukan jalan ke arah pondok. Padahal ia ingat betul kalau jalan yang ia ambil tadi hanya lurus saja, tidak berbelok-belok. Dan di saat ia hampir putus asa itulah, suara orang-orang yang tengah bergelak tertawa kembali terdengar. Suara-suara orang itu sepertinya sangat dekat dari sini. Apa aku ke sana saja ya? Setidaknya sampai pagi. Setelah pagi nanti aku akan lebih mudah untuk mencari jalan ke pondok. Akhirnya, Rizwan memutuskan untuk mengikuti arah suara tersebut. Saat suara itu semakin dekat darinya, Rizwan melihat kabut yang cukup tebal, menghalangi cahaya senternya. Ia ragu untuk melewati kabut tersebut. Namun begitu mendengar suara-suara orang yang semakin dekat dengannya itu, membuat Rizwan langsung melangkah maju. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan ketika ia melewati kabut itu. Tapi perlahan-lahan kabut itu mulai menipis seiring dengan langkah kakinya. Di depan sana banyak sekali orang-orang yang tengah berkumpul menatap lekat ke arah panggung. Di atas panggung itu sendiri ada 3 orang yang tengah berbalas pantun berirama dengan diikuti tabuhan kendang. Sama seperti ciri khas pantun dan syair di acara-acara madihin pada umumnya. Rizwan berjalan melewati orang-orang menuju ke arah depan untuk menyaksikan lebih dekat pemadihinan tersebut. Saat ada kata-kata yang lucu, orang-orang tertawa. Begitupun juga dengan Rizwan, hingga tiba-tiba baunya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Rizwan menengok dan melihat seorang laki-laki tua tengah menatapnya. Kamu dari mana? Sepertinya bukan warga desa sini. Iya Pak, betul. Saya dari desa yang lumayan jauh dari sini. Saya tidak sengaja sampai ke sini saat saya sedang mencari paman saya. Dan ketika saya sampai di sini, saya melihat ada acara madihin. Jadilah saya ikut menonton acaranya. Lelaki tua itu mengangguk, lalu sambil tersenyum ia merangkul bahu Rizwan, mengajaknya untuk menikmati makanan yang sudah disediakan di atas meja. Ayo, sambil dimakan makanannya. Berbagai macam makanan yang lezat terhidang di atas meja. Ada juga makanan-makanan kue khas Kalimantan Selatan di meja lainnya. Membuat Rizwan menelan ludah, namun ia juga merasa sungkan untuk memakan makanan tersebut, karena ia sadar dirinya tidaklah diundang pada acara tersebut. Silakan dimakan, suruh si lelaki tua. Saya makan ya Pak, sebelumnya terima kasih. Rizwan memakan makanan itu dengan sangat lahap. Setelah perutnya sudah sangat kenyang, Rizwan lanjut melihat acara madihin yang semakin lama semakin seru. Tapi ada yang aneh karena dari awal Rizwan mencari pamannya tadi sampai ketika ia tiba di desa tersebut. Rasanya sudah sangat lama sekali. Namun entah kenapa dengan waktu yang selama itu, matahari tak kunjung terbit. Bahkan tanda-tanda fajar saja belum terlihat. Hati Rizwan mendadak resah memikirkan sang paman. Kalau kamu mau beristirahat, ayo ikut ke rumahku, ajak si lelaki tua pada Rizwan. Saya khawatir dengan paman saya Pak. Saya takut kalau terjadi apa-apa pada beliau. Si lelaki tua tersenyum, senyumnya ramah, namun terlihat aneh di mata Rizwan. Seperti ada yang kurang dari senyuman itu. Tidak akan terjadi apa-apa pada pamanmu. Kau bisa beristirahat di sini sampai matahari terbit, dan aku akan mengantarmu keluar dari desa ini besok pagi. Rizwan menguap, matanya yang tadi terasa segar, tiba-tiba saja kini menjadi sangat mengantuk. Ia mengikuti langkah si lelaki tua yang mengajaknya memasuki sebuah rumah. Rizwan diantar ke sebuah kamar dan disuruh beristirahat di sana. Dalam beberapa saat saja, Rizwan sudah terlelap. Entah berapa lama ia tertidur, yang pasti saat ia terbangun, pamannya sudah berada di sampingnya sambil menangis. Rizwan terlihat seperti orang linglung ketika ia terbangun. Syukur alhamdulillah kau sudah kembali, Wan.
Rizwan menatap ke sekelilingnya. Ruangan itu sangat ia kenal. Ia sudah berada di rumah, bagaimana mungkin? Rizwan bertingkah seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu. Ia terus menanyakan tentang keberadaan kakek tua, dan bagaimana ia bisa kembali ke rumah, tanpa ia sadari. Kamu menghilang selama 2 hari, Rizwan. Dan ketika kau ditemukan oleh pamanmu, kau sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Kau ditemukan di dalam lubang kayu besar di tengah hutan. Kenapa kau sampai berada di sana, Rizwan? Ujar ibunya. Rizwan terlihat bingung mendengar cerita sang ibu yang ia rasa sangat tidak masuk akal itu. Ia kemudian mencoba mengingat-ingat apa yang sudah ia alami. Tapi apa yang ia ingat dimulai dengan pamannya yang menghilang. Kemudian ia mencari sang paman, dan tanpa sengaja mendengar suara keramaian, lalu mengikuti suara itu. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah desa yang sedang mengadakan acara madihin. Lalu di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat ramah dan baik padanya. Kakek itu memberikan makanan, juga tempat untuk ia beristirahat sampai matahari terbit. Tapi yang aneh, setelah itu ia tidak mengingat apa-apa lagi. Bangun-bangun saya sudah di rumah, ucap Ridwan pelan. Untung saja mereka mau melepaskanmu, Wan. Coba kalau tidak, mungkin selamanya kamu akan berada di dunia mereka, ujar ayahnya. Rizwan menatap sang paman yang terlihat tertunduk di dekatnya. Mungkin ia merasa bersalah karena Rizwan seperti itu, di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Rotan kita bagaimana, Paman? Kau tidak usah memikirkan hal itu dulu. Sekarang ini, fokuslah pada kesehatanmu. Sudah hampir 3 hari kamu terbaring tak sadarkan diri, Wan. 3 hari keadaanmu bagai jasad tanpa nyawa. Rizwan terdiam. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya? 2 minggu setelah Rizwan bangun dari tidur panjangnya, barulah ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi waktu itu padanya. Rizwan masuk ke dunia jin dan tanpa sengaja memakan serta meminum apa yang mereka berikan padanya. Karena menurut kesaksian pamannya, hutan yang mereka datangi itu sama sekali belum pernah dimasuki oleh orang lain selain mereka. Dan tempat itu sangat jauh dari pemukiman warga. Pada masa itu, kalau masa sekarang sudah banyak jalan dan rumah di sekitar sana. Jadi sangat tidak mungkin Rizwan tersesat sampai ke perkampungan warga. Apalagi pada saat Rizwan ditemukan itu, ia berada di dalam lubang kayu. Dunia mereka dan kita itu hanya terpisah oleh dinding setipis kulit bawang, nak. Kehidupan kita dan mereka pun tidak berbeda jauh. Tapi untungnya kamu bertemu salah satu di antara mereka yang bersifat baik juga ramah padamu. Maka dari itu, dimanapun kita berada, tetap harus jaga sikap dan sopan santun. Entah itu sesama manusia ataupun makhluk lain, mereka akan segan pada kita. Rizwan mengangguk, matanya menatap pohon rambutan yang berada di depan rumah itu. Membayangkan kejadian pada malam itu, Rizwan bergidik ngeri. Apa yang saya makan di sana ya, Paman? Apa itu benar-benar makanan? Lelaki itu tersenyum kecut. Sebaiknya kau tidak usah tahuan. Semenjak pengalamannya tersebut, Rizwan seringkali didatangi sosok kakek yang menolongnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika usianya sudah menginjak 25 tahun, ia sering bermimpi berhubungan badan dengan seorang perempuan cantik yang berbeda-beda. Entah itu hanya hayalan atau memang karena ulah dari mereka. Mimpi itu terus saja datang sampai sekarang. Sebab mimpi itu juga aku bercerai dengan istri pertamaku dulu. Dan dengan istri yang kedua ini kandungannya menghilang saat berumur 7 bulan. Setelah sebelumnya kami sekeluarga diberikan mimpi yang sama, ujar Rizwan seraya menatap gelas es tehnya. Apa sudah pernah dibawa berobat? Sudah. Lalu bagaimana? Mimpi itu masih terus muncul sampai sekarang, bahkan setelah puluhan tahun lebih kejadian itu terjadi. Obrolan pun berakhir ketika Rizwan menerima panggilan telepon dari teman kerjanya. Itulah akhir kisah tersesat di dunia jin yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Om Ras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.